Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us open our study by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. We do hope by reciting that first will be blessed by Allah SWT in our study today. We'll talk about qualitative data analysis. To be more specific, we'll talk about coding. Coding is divided into 3 steps. The first one is open or Excel coding. The second one is doing Excel coding, and then the third one will do a selective coding, and the last will be reporting. Open coding is the process of breaking down, examining, comparing, conceptualizing, and categorizing data. While Excel coding is a set of procedures whereby the data are put back together in new ways after open coding by making connection between categories. And then selective coding is the process of selecting the core category, systematically relating it to other categories, validating those relationships, and filling it categories that need further refinement or development. And reporting is providing information about the data you have found in more comprehensive detail to facilitate readers to understand the result that you are administering. And today I'd like to give you an example for the data coding. The data coding the theme is about a relationship between the student and teacher in teaching and learning English. Based on the literature review, kalau dijelaskan pada kajian pustaka, relationship itu bisa mempunyai 4 faktor: communication, trust, sama alienation, sama conflict. Nah, kita will take this literature review to be our basis. Kita menjadikan basis ini sebagai literature itu sebagai dasar untuk penelitian kita, maka kita bisa nge-set pertanyaan dari topik ini, yaitu 4. Bagaimana hubungan itu dilihat dari how is communication between student and teacher in teaching and learning English? How is the trust between student and teacher in teaching and learning English? How is the alienation between student and teacher in teaching and learning English? And how is the conflict between student and teacher in teaching and learning English? Nah, itu jadi pertanyaannya. Nah, kita akan coba melihat contoh datanya. Nah, misalnya ini contohnya. Ini saya sudah mewawancarai bagaimana saya mewawancarai tentang proses hubungan antara mahasiswa dan dosen dalam belajar bahasa Inggris. Maka saya pertanyaan seperti ini. Setelah Anda transkrip, maka baiknya Anda kirim lagi ke yang Anda wawancarai. Saya sudah benar apa belum? Itu namanya member checking, sehingga data menjadi data yang valid, kalau menurut kuantitatif, yang trustworthy, yang bisa dipercaya gitu. Nah, bagaimana open coding? Setelah open coding itu kita hanya copy ini semua, kemudian dibagi menjadi 2. Jadi contohnya seperti ini. Ini kita copy semua. Ini kita copy semua. Nah, langsung di copy. Kemudian dibuat 2 kolom. Nah, buat kolom seperti ini, 2 kolom. Ini kebetulan saya buat open coding Excel codingnya. Nah, ini kolom pertama itu namanya interview data. Kemudian yang di sini open coding. Nah, bagaimana open coding? Kita lihat di sini. Open coding itu cuma mengatakan apa, jadi kita mengkategorisasikan, memberikan nama, mengkonsepnya, samanya konsepnya, mengkategorikan, omongkan saja apa yang ada di sini. Itu namanya open coding. Contohnya misalnya seperti ini. Selama ini pertanyaannya dalam wawancara, relax saja ya. Saya cuma nanya beberapa hal tentang bagaimana Mas Joni ketika ngajar mahasiswa. Kalau selama ini Mas Joni pas ngajar, itu komunikasi dengan mahasiswa gimana? Dalam kelas dan luar kelas. Selama ini kebetulan saya ingin menggunakan pendekatan individu gitu. Jadi akan tipe-tipe mahasiswa menganggap dosen sudah kayak semacam dosen killer gitu. Lantas saya ingin menghilangkan image tersebut karena saya ingin membangun
dari awal, dari pertemuan pertama, kalau kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Di sini karena saya ingin mahasiswa tidak takut untuk bertanya. Nah, ini satu poin, maka saya coding communication with student, use individual approach, kan ada menggunakan individu, to establish relationship with student by taking the same position as learner. Di sini ngomongkan sama-sama belajar. Jadi ini sudah. Jadi communication with student, use individual approach as learner. Kemudian yang kedua misalnya. Selanjutnya, sehingga saya bangun adalah mencoba masuk ke dunia mereka. Tetap ada batasnya Pak ya. Ya maksudnya kalau kita tidak boleh terlalu close banget karena nanti mereka akan jadi lunjak. Lunjak itu menjadi berani tidak sopan gitu. Tapi mereka jadi menganggap enteng gitu, sepele gitu. Nah, saya tetap membatasi tersebut. Maka saya coding communication bring taking position as a learner to bring close relation, but relationship between with a certain limitation taking the same position, untuk ada certain limitation dalam mengambil ini. Nah, ini namanya coding, namanya open coding. Nah, semuanya begitu dibuat seperti ini. Bagus sekali. Bagaimana cara membangun, caranya gimana? Oh, caranya, ya, cara membangun komunikasinya. Saya lebih baik nunggu mahasiswa daripada ditunggu, Pak. Saya datang pertama jam 7, jika kalau saya kelasnya jam pertama jam 7, saya akan datang 7 kurang seperempat. Sudah di sana. Kalau ada yang datang, saya ajak ngobrol. Ya. Building come 15 minutes earlier, approach student individually, talking about everything, student comfortable with us. Nah, ini cuma ngomongkan apa adanya sama ini. Seperti itu dikerjakan semuanya, namanya open coding. Nah, setelah open coding, maka Anda akan jadikan ini Excel coding. Untuk Excel coding kita menggunakan Excel. Kita copy semua open codingnya. Sudah di copy. Nah, kalau sudah di copy, langsung kita buka Excel. Katakanlah begitu, kemudian kita copy. Kemudian kita buka Excel. Nah, Excelnya dibuat open coding seperti ini. Open coding, kemudian kita copy ini, ngopi semua. Tadi kita taruh di sini semua nih. Nah, sampai ke 33, ini juga kita lihat L1233. Maksudnya L12 ya Pak. Ini lecture 12 tapi partisipan ke-12 codingnya nomor 33. Ini nanti kita akan memudahkan kita mau mengutip. Nah, setelah itu kita buat kategori. Nah, kategorinya bagaimana? Kita mencari set question. Oh, pertama tentang communication untuk relationship itu, kemudian trust, alienation, conflict. Nah, kita lihat kode pertama, communication with student use individual, berarti masuk communication. Communication take position as a learner to bring closer, masuk communication. Building communication, communication. Communication media, email, masuk communication. Communication media, phone, communication. Email is frequently used. Ini kan email berarti menggunakan berkomunikasi. Email give space to silent, ya komunikasi, udah masuk situ. Treatment silent, oke, silent itu berarti tentang paket terasingan. Oh, ini alienation. Kemudian silent because they do not masuk alienation. Treatment give relation masuk alienation. Lecture to person friend masuk communication. Playing guitar masuk communication. Student mulai itu juga masuk communication. Yang lain ini student trust the lecturer, masuk trust. Avoid the personal information masuk alienation kan avoid. Kemudian keep information confidential, itu juga masuk trust. Alienation student but clever masuk alienation. Keep aware of the isolated tracing berarti masuk alienation. Nah, begitu. Nah, ini ada juga yang contohnya ada satisfaction with teacher. Ini kalau satisfaction kan nggak ada nih, trust, alienation, conflict. Nah, kalau nggak ada maka kita buat satisfaction. Ini namanya temuan baru, data baru Anda, data tambahan, maka Anda buat satisfaction. Ini yang satisfaction dimasukkan di itu tadi, satisfaction, masukkan di satisfaction. Ini juga ada satisfaction, tapi ini lebih ke
konflik, maka masukkan konflik. Show satisfaction, masukkan satisfaction. Nah, itu namanya itu. Ada lagi data baru, instrumental help, maka kita dapat ini di sini coding sendiri. Di sini harusnya ada instrumental help. Oke, sudah selesai instrumental help. Ini namanya kita Excel. Kita kategorikan masuk mana dan sebagainya. Nah, habis itu kita membuat selektif. Selective coding itu kita ambil di communication ini semua. Kemudian kita copy. Kemudian kita masukkan dalam satu wadah sendiri. Misalnya seperti ini. Ini masukkan communication. Kemudian sudah saya buat. Ini sebenarnya copy yang sama. Jadi ngopikan saja sama. Maka saya buat seperti ini. Ini saya buat heading 1 biar memudahkan ya. Saya klik, kemudian saya heading 1. Nah, kemudian kita lihat communication with student, communication taken position, building communication, lecture take position as a friend, playing guitar. Berarti ini cara berkomunikasi atau metode berkomunikasi. Maka saya tulis ini metode komunikasi anaknya dari communication itu. Communication media, email, mobile phone, email. Berarti ini communication media. Maka saya tulis communication media, ini namanya core kategori. Nah, core kategorinya ini. Kemudian saya heading juga ini untuk memudahkan. Kenapa saya heading 2 begini? Topik communication, maka ini student talk personal. Oh, berarti tentang topik communication. Communication with student to build student confidence. Oh, berarti tentang tujuan komunikasi. Nah, begitu. Nah, kalau kita buatkan seperti ini, maka kita bisa melihat dengan mudah melalui navigation. Oh, berarti dalam komunikasi ada metode, media, konflik, purpose. Nah, itu juga kita lakukan yang untuk trust. Sama itu. Ini kita lihat seperti sama. Kemudian juga yang selektif juga sama. Kemudian yang konflik juga dibuat sama. Ini misalnya seperti ini. Jadi konflik seperti ini. Ini cuma fontnya saya besarkan. Oke, kalau sudah seperti ini, Anda sudah siap melaporkan. Jadi Anda sudah tahu nanti temuan Anda tentang konflik itu ada yang pertemuan pertama bagaimana keberadaan konflik, yang kedua metode mengidentifikasi konflik. Nah, ini untuk data satu peserta. Nanti kalau satu banyak, maka Anda akan banyak. Nah, nanti Anda akan melaporkan dalam laporan, maka Anda sudah dapat ada L12, berarti ini adalah partisipan yang ke-12, kodenya 25. Nanti Anda akan bisa mudah, kalau Anda mengutip, Anda akan balik lagi ke open coding di sini. Nih, misalnya kita ngomongin yang 25 berarti sudah akan tahu, oh 25 berarti ini 25. Ini yang dibilang ini. Atau kalau misalnya mengambil tentang 24, berarti ini 24 yang dikutip adalah ini, yang akan dikutip dalam laporan Anda. Saya kira begitu membuat coding untuk kualitatif data analysis. Semoga Anda paham. Apabila Anda tidak paham, please feel free to contact me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.